Firasat buruk Kolonel Latif tentang sikap Soeharto akhirnya terbukti. Kolonel Latif, Komandan Brigade Infanteri Kodam 5 Jakarta Raya, salah satu tokoh kunci G30 SPKI, diliputi kegalauan. Naluri militernya merisaukan kesiapan seluruh personel jelang pelaksanaan operasi militer G30 SPKI. Dalam rapat pada September tahun 1965 di rumah Kepala Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzaman, Latif menyatakan rasa kekhawatirannya. Ia merasakan banyak faktor yang belum matang pada jam-jam genting jelang penculikan para jenderal Angkatan Darat. Latif mencemaskan jumlah 60.000 tentara di ibu kota Jakarta, yang saat itu tidak mengetahui tentang G30 SPKI. Sikap ribuan tentara itu akan sangat menentukan keberhasilan operasi yang mereka susun. Latif melihat kemungkinan reaksi mereka yang spontan karena kurang mendapat cukup informasi, atau muncul karena kekacauan yang melanda mereka pada siang harinya, merupakan faktor yang tak dapat diprediksi, yang bisa jadi memberi dampak sebaliknya bagi operasi penculikan pucuk pimpinan Angkatan Darat yang direncanakan, tulis Victor M. Fick dalam buku, Kudeta Tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi, terbitan Yayasan Obor Indonesia tahun 2005. Kekhawatiran sesungguhnya dari Kolonel Latif adalah bagaimana mereka membaca sikap dari Maijen Soeharto, komandan para pasukan yang disebut tidak mengetahui rencana pembersihan para atasan mereka di Angkatan Darat. Baik Latif, Suparjo, Untung maupun Syam, dalam rapat jelang G30 SPKI, sama-sama galau membaca kemungkinan pasti sikap Pangkostrat Maijen Soeharto. Memastikan sikap Soeharto merupakan pekerjaan yang sangat sulit, ungkap Victor. Soeharto dalam pandangan para konspirator G30 SPKI, merupakan pendukung Presiden Soekarno yang sangat loyal, dan bahkan paling penuh pengabdian. Soeharto juga dihormati oleh sesama perwira di Angkatan Darat, dan semua orang yang menjadi bawahannya, karena dia baik hati dan ramah, serta dianggap sebagai pengayom orang biasa terhadap perlakuan tegas tanpa kompromi birokrasi militer. Membaca sikap Pangkostrat Maijen Soeharto. Galau membaca sikap Soeharto dalam G30 SPKI, maka rapat para pimpinan G30 SPKI tersebut diputuskan untuk mengutus Kolonel Latif menemui Soeharto di rumahnya, guna memastikan keikutsertaan Soeharto. Berdasarkan pengakuan Latif, dia dan keluarganya mengunjungi Soeharto di rumahnya di Jalan Agus Salim, 2 hari sebelum kejadian tanggal 1 Oktober tahun 1965, mungkin tanggal 29 September tahun 1965. Kesaksian Latif sebagaimana yang ditulis Victor, selain berbincang-bincang mengenai masalah keluarga, Latif juga bermaksud menanyai Soeharto beberapa hal, menyangkut informasi yang telah ia terima tentang Dewan Jenderal, dan sekaligus melapor padanya segala yang telah ia ketahui. Dia, Soeharto, sendiri memberitahu saya demikian. Sehari sebelumnya dia telah tahu dari bawahannya dari Jogja, namanya Subagio, bahwa ada informasi tentang Dewan Jenderal dalam Angkatan Darat yang telah berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno dan pemerintahannya, ungkap Latif. Soeharto berpendapat bahwa informasi itu harus diselidiki dulu. Namun karena begitu banyak tamu di ruangan itu, maka kami pun beralih ke topik lain yang berkaitan dengan masalah rumah, lanjutnya. Latif tidak berhasil mengorek informasi apapun, terutama mengenai kepastian sikap Soeharto menyangkut penculikan para koleganya di pucuk pimpinan Angkatan Darat. Latif merasa sangat terganggu oleh kegagalannya ini, terutama ketika melaporkan hasilnya kepada Untung CS pada rapat berikutnya, yang akan diselenggarakan di rumahnya sendiri, pada tanggal 30 September tahun 1965, pukul 6 sore, tulis Victor. Rapat yang dihadiri Syam, Suparjo, Untung, Pono dan Latif itu, menengarai bahwa mereka tidak boleh mengambil resiko apapun, bahwa ada bahaya besar Soeharto akan bertindak karena ketidaktahuannya, yang justru bisa mengacaukan semua pekerjaan. Latif mengusulkan Suparjo, Untung, dan Latif harus mengunjungi lagi Soeharto bersama-sama, untuk memastikan partisipasinya. Namun Suparjo menampik usulan itu, dengan dalih dia tidak begitu mengenal Soeharto, sehingga hanya Untung dan Latiflah yang harus menemui Soeharto, karena relasi kekeluargaan mereka sangat erat dengan Soeharto. Tapi Untung juga menolak, dia tidak berani menghadapi Soeharto, begitu tulis Latif dalam bukunya, sehingga pada saat yang sama Latif mengatakan,
bahwa dirinya sendiri tidak gentar dan siap secara sukarela melakukan misi itu sendirian. Latif bertemu Soeharto pada tanggal 30 September tahun 1965. Seperti yang telah diungkapkan dalam banyak kesaksian, Latif akhirnya menemui Soeharto di rumah sakit tentara di Jalan Gatot Subroto. Soeharto dan istri sedang menunggui putra bungsu mereka, Tommy, yang dirawat akibat ketumpahan sup panas. Latif muncul di ruang perawatan Tommy pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, tanggal 30 September tahun 1965, beberapa jam jelang operasi G30 SPKI. Dalam catatan Victor, kedua orang itu berbicara selama sekitar 1 jam, membuat Latif datang terlambat dalam rapat bersama para kolega di Pondok Gede untuk melaporkan hasilnya. Soeharto sendiri tetap berada di rumah sakit hingga tengah malam, sampai Ibu Tin menyuruh suaminya pulang, karena putri mereka yang baru berusia 1 tahun, ditinggal sendirian hanya dengan seorang pembantu. Tidak ada catatan mengenai pertemuan Latif Soeharto itu, apa yang terjadi di antara dua kawan lama itu, dan hanya secuil informasi saja yang dapat diperoleh mengenai topik itu, yang datang dari 3 wawancara, yakni 2 dengan Soeharto dan 1 dengan Latif. Dalam wawancara yang pertama dengan Arnold Bregman, beberapa saat setelah gagalnya kudeta tahun 1965, Soeharto mengatakan bahwa Latif datang menemuinya di rumah sakit bukan karena ikut prihatinan akan sakitnya Tommy, melainkan untuk mencari tahu tentang dia. Latif merasa perlu mengamati apakah Soeharto menunjukkan tanda-tanda yang bisa menjadi indikasi kesiapannya untuk mengambil suatu tindakan guna menggagalkan kudeta G30S itu, atau apakah perhatiannya yang tercurah habis pada anak bungsunya membuat Soeharto tidak punya waktu untuk melakukan hal tersebut. Dalam wawancara kedua dengan Der Spiegel pada bulan Juni tahun 1970, ketika ditanya mengapa namanya tidak tercantum dalam daftar nama jenderal yang akan diculik, Soeharto mengatakan bahwa Latif datang menemuinya di rumah sakit di malam penentuan itu untuk membunuhnya, namun urung melakukannya karena melihat banyak orang yang hadir di situ. Dan dari Latif kita hanya mendapat referensi yang tidak jelas mengenai pertemuan itu, dalam wawancara pertama pada tanggal 24 Mei tahun 1998, di mana dia mengatakan bahwa dia telah mengunjungi Soeharto 3 kali untuk membicarakan masalah itu pada bulan September tahun 1965. Dan bahwa hanya pada pertemuan terakhir pada tanggal 30 September itulah, keadaan memungkinkannya mengatakan pada Soeharto apa yang akan terjadi keesokan paginya, tanggal 1 Oktober tahun 1965, ungkap Victor dalam bukunya. Hubungan Soeharto dengan para konspirator G30 SPKI. Kolonel Latif sendiri sangat mengenal Soeharto. Sejak dia berada di Jawa Tengah dan kemudian selama operasi pembebasan Irian Barat, ketika dia menjadi staf Soeharto sebagai agen intelijen. Mereka menjadi sahabat dekat, begitu pula para istri mereka, saling mengunjungi dan sering mengikuti acara-acara keluarga masing-masing pihak. Tak hanya Kolonel Latif, bisa dikatakan semua konspirator G30 SPKI yang berlatar belakang militer, punya hubungan pribadi yang hangat dan dekat dengan Soeharto dan keluarganya. Beberapa di antaranya selalu terkenang pada masa muda, ketika sama-sama bertugas di Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Meski bukan simpatisan PKI, secara pribadi Soeharto kenal dekat dengan para pemimpin G30 SPKI sejak dia melakukan negosiasi dengan Musso, Wikana, dan lain-lainnya, dalam rangka menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, atas nama pemerintahan Presiden Soekarno, tulis Victor M. Fick. Syam Kamaruzaman paling lama mengenal Soeharto, tepatnya sejak tahun 1950-an. Pada waktu itu Syam adalah anggota Partai Sosialis Sultan Syahrir, PSI, dan berada dalam pengaruh Paman Syahrir, Johan Syahruzah, dan sekitar periode yang sama dia juga berhubungan dengan Letkol Soeharto, yang di tahun 1965 menjadi Pangkostrat berpangkat Maijen, dan sering menginap di rumahnya di Jogja. Demikian pula Untung, mengenal Soeharto sejak operasi pembebasan Irian Barat, di mana Untung mendapat medali militer untuk keberaniannya dalam operasi saat menjadi anak buah jenderal itu, di markas besarnya di Sulawesi sebagai Panglima Komando Mandala. Pada bulan Februari tahun 1965,
Untung dipindah dari divisi Diponegoro di Jateng ke Jakarta untuk memimpin batalion pengawal presiden atas rekomendasi Soeharto sendiri dan menduduki pos itu pada musim semi tahun 1965. Kedekatan hubungan dua orang itu mendapat bukti paling akurat dari fakta bahwa pada akhir bulan April tahun 1964, Soeharto pergi meninggalkan Jakarta menuju Kebumen di Jawa Tengah untuk menghadiri resepsi pernikahan Untung, ungkap Victor. Suparjo pun kenal baik dengan Soeharto karena dia menjadi bawahannya selama konfrontasi dengan Malaysia ketika Soeharto mengunjungi yang bersangkutan di markas besarnya di Pontianak, Kalimantan Barat, menjelang tanggal 17 Agustus tahun 1965 untuk mengkoordinasikan aksi militer melawan Malaysia di Sarawak.